Hai, Hai. di episode kali ini kita mau membahas soal rahasia menjadi percaya diri. Nah, kita mau bahas dulu soal pengertian percaya diri nih. Karena banyak orang mendefinisikan percaya diri itu adalah kemampuan mereka bicara di muka publik. Oh, di muka publik. Susah dong Kasihan ya. si publik ya. Gitu ya. Untuk tampil gitu ya, Ya, tampil di depan orang banyak, Ya. seperti itu. Betul. Nah, sebetulnya definisi percaya diri tidak sesempit itu, gitu ya. Percaya diri itu adalah satu situasi, satu performa lebih tepatnya, di mana kita percaya bahwa kita bisa menang dengan menjadi diri kita. Jadi percaya diri ini percaya terhadap diri gitu ya. Yes, betul. Jadi sekali lagi ya, percaya diri adalah satu kondisi di mana kita itu percaya bahwa kita bisa menang dengan menjadi diri kita. Karena banyak orang mengalami pepatah ini, gitu ya, menjalani pepatah ini. Nggak mudah loh jadi saya gitu. Jadi saya itu susah loh, coba kamu jadi saya gitu. Nah, mereka merasa menjadi dirinya aja susah gitu. Nah, padahal kita semua ini waktu kita terlahir, kita kan punya satu misi tertentu. Dan tentu saja kalau kita ada misi tertentu, kita akan diberikan perlengkapan tertentu untuk menyelesaikan misi-misi tersebut kan gitu. Kayaknya semesta ini tidak seiseng itu deh. Kita dikasih misi, ya udah jalan sendiri sana, nggak dikasih perlengkapan gitu kan. Nah, untuk itu, untuk kita akhirnya bisa menang dengan menjadi diri kita sendiri, hal yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita kenal dulu kita ini siapa, lalu kita ini misinya apa, lalu kita ini dibekali perlengkapan apa gitu. Itu yang paling penting kan sebetulnya gitu ya. Nah, pertanyaan pertama adalah lalu bagaimana kita bisa mengenal kita ini siapa, lalu kita ini misinya apa, lalu perlengkapan kita apa. Nah, kalau menurut pengalaman diri ibu nih, kira-kira bagaimana sih kita bisa mengenali 3 hal tersebut? Apa aja tadi? Sorry. Kita ini siapa, lalu misi kita ini apa, lalu perlengkapan kita untuk menunaikan misi kita itu apa gitu. Iya, itu buat saya pribadi ya. Buat saya pribadi itu 3 pertanyaan yang cukup sulit untuk saya temukan. Buktinya saya butuh tahun-tahun di mana saya trial and error gitu kan. Bahkan berkehidupan gitu. Iya mungkin, cuma yang sadar aja sekarang gitu ya. Nah sebetulnya saya menemukan jawaban dari ketiga itu melalui satu tools human design ini sih. Makanya kenapa akhirnya saya bisa dibilang ya sangat berterima kasih dengan tools human design ini, dan akhirnya saya pikir oh ini bisa bantu banyak orang karena sebelumnya saya merasa banyak mendapatkan jawaban tentang ketiga hal tadi. Saya ini siapa, misi saya apa, saya diperlengkapi apa, karena memang sebetulnya pencarian kita sebetulnya intinya seputar 3 itu ya. Iya. Pertanyaan-pertanyaannya ya. Saya ini siapa? Saya ini ngapain? Kenapa saya ada di dunia ini? Sebetulnya pertanyaan esensi keberadaan kita itu muter-muternya akan baliknya ke 3 hal yang tadi Ari tanyain ya. Dan itu sebetulnya mungkin banyak ya tools di luar sana. Tapi kebetulan saya berjodohnya waktu itu dengan human design. Walaupun sebelum human design mungkin kita ketemu lah ya banyak tes kepribadian yang membantu kita, paling nggak kita dapat petunjuk lah tentang yang tadi gitu ya. Tapi lewat human design kayaknya lebih spesifik, lebih detail, terus lebih ketemu bedanya saya apa, uniknya kita apa gitu ya. Nah, berdasarkan pengalamanmu gitu ya, apa aja yang bisa human design bantu dari 3 pertanyaan tersebut? Ada contoh kasusnya nggak? Based on pengalaman aja. Iya, jadi contohnya sebetulnya saya ini siapa? Siapa itu kan sebetulnya kita bisa mendefinisikan diri kita gitu ya. Nah banyak orang sebetulnya ketika kita mau mendefinisikan diri kita aja kita nggak tahu gitu kan. Nah sebetulnya di human design kita tuh dikasih petunjuk, dikasih blueprint gitu ya tentang diri kita.
Tapi memang menariknya blueprint lewat human design ini kan berupa kepingan-kepingan puzzle ya. Oke. Nah, yang menarik yang akan mengisi puzzle yang diberikan oleh human design tentang diri kita lewat body graph kita, lewat chart human design kita, itu sebetulnya yang akan mengisi adalah diri kita sendiri. Karena kita yang akan mengisinya dengan pengalaman kita, dengan hal-hal yang kita sukai gitu kan. Hal-hal yang kita rasakan selalu memanggil kita. Nah, sebetulnya nanti begitu human design-nya ini kita isi dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, itu yang nanti akhirnya membuat kita bisa mendefinisikan, oh saya ini, oh saya ini adalah seorang ini dengan ini gitu ya. Intinya begitu. Nah, terus kemudian saya ini siapa sebetulnya berhubungan dengan pertanyaan yang berikutnya. Misi saya apa dan perlengkapan saya apa, itu sebetulnya kan yang membantu kita mendefinisikan kan. Saya, keberadaan saya di kehidupan yang kali ini, itu sebetulnya saya punya panggilan apa. Nah, biasanya itu juga bisa mendefinisikan saya siapa. Gitu ya. Kemudian perlengkapan saya apa ya akan berkaitan dengan kita tahu potensi saya apa, kekuatan saya apa, dan bagaimana saya bisa menggunakan itu untuk menjalani hidup saya gitu ya, dengan semua pelajarannya, dengan semua panggilannya, dengan semua peran yang ingin kita bagikan ke orang di sekeliling kita. Itu semua sebetulnya yang akan membentuk siapa kita gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah pada saat orang udah kenal dengan 3 pertanyaan tersebut, apa sih dampaknya terhadap kehidupan mereka? Yang pasti mereka jadi lebih jejak, lebih firm. Ya, lebih percaya diri itu ya. Iya, lebih tahu. Karena kan kalau kita udah tahu yang tadi ya, saya ini siapa, saya ini mau ngapain gitu ya. Kemudian saya punya apa yang bisa saya pakai untuk melakukan apa yang saya mau. Itu kan hidupnya tuh jadi jelas, jadi kebuka, jadi ada gambaran di dalam. Nah, yang penting itu kan sebetulnya di dalam ya. Kemantepan diri ya. Begitu kita kebayang, begitu kita punya gambaran, begitu itu klop gitu ya. Kan rasanya yang bisa merasakan kita ya. Begitu ada klik gitu. Sebetulnya kita jadi tahu gitu. Kita mau ngapain, caranya gimana itu juga nanti keluar sendiri. Kita tahu apa yang bisa kita pakai dari diri kita, apa yang kita punya gitu ya. Jadi hidupnya itu jadi lebih yang satu terarah. Kedua, kita jadi bisa dibilang hidupnya itu jadi lebih sederhana. Karena kita jadi fokus terhadap apa yang kita mau dan kita bisa. Gitu ya. Sementara kalau dulu pengalaman saya waktu saya belum tahu apa yang saya bisa, apa yang saya mau, hidup saya tuh rumit gitu. Karena saya cenderung masih nyari kan, apa saya ikut ini, apa saya coba ini, kenapa saya nggak kayak dia. Jadi hidupnya itu masih mencari-cari dengan banyak hal yang mungkin nggak selaras dengan kita dan akhirnya menghasilkan banyak kerumitan tadi, tentang masalah, drama, rasa berjuang, rasa sulit, rasa tidak berdaya gitu ya. Itu semua kan semuanya sebetulnya dari kita belum tahu kita maunya apa dan kita bisanya apa. Kita belum firm sama dirinya ya. Nah, begitu kita tahu, semua itu jadi lebih sederhana sekaligus terarah gitu. Yes. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang human design gitu ya, terus bagaimana sih penggunaannya, teman-teman mungkin bisa cek di link di description gitu ya. Di sana ada nomor WA, kita juga setiap hari Kamis ada Zoom bareng juga. Oh iya, ada ebook gratis. Cek di description, Rosie udah nulis tentang human design gitu ya, secara sekilas gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek aja di description. Siapa tahu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi tentang penggunaan human design supaya kita menjadi lebih percaya diri. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.